Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada Ustadz Ali Khairi selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 beranggotakan Siska Aulia dan Irma Yanti. Adapun untuk metodenya kami menggunakan metode pembelajaran topical review. Nah, itu merupakan metode yang lebih menantang siswa agar mereka itu nanti ketika pembelajarannya itu tidak mudah terlupakan, yaitu dengan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang lemah lembut mengenai apa yang telah mereka pelajari. Jadi apa yang telah mereka pelajari, mereka itu sebelumnya udah diusahakan mereka kuasai, nanti ketika menggunakan topical review ini siswa menjadi lebih berkesan itu pembelajarannya, jadi mudah diingat. Sampai pun metode yang kami gunakan yaitu metode topical review. Jadi ini merupakan sebuah metode yang kayak mengharuskan atau melibatkan siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, caranya itu kayak guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa secara refleks atau ya hampir bisa dikatakan ini sebuah diskusi sehingga siswa juga terlibat langsung. Nah, caranya juga menggunakan cara-cara yang lembut dan yang ditanyakan itu materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan dan siswa juga sebelumnya sudah diminta untuk mempelajarinya, sehingga nanti suatu saat mereka itu akan tetap ingat apa yang telah mereka pelajari, karena hal ini kayak menantang, jadi siswa harus kayak persiapan seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran yang keduanya yaitu strategi pembelajaran Inquiring Mind Want to Know. Ini merupakan sebuah teknik sederhana yang bertujuan untuk membangkitkan rasa keingintahuan dari siswa. Jadi mereka itu nanti diminta untuk memperkirakan bagaimana sih yang sebenarnya yang dikehendaki oleh materi tersebut. Kita harus bagaimana gitu, itu peserta didik diminta untuk itu. Jadi sebelumnya guru sudah melakukan briefing kepada peserta agar senantiasa untuk belajar di rumah maupun dimanapun tempatnya. Jadi suatu saat jika guru menanyakan atau meminta siswa untuk berpendapat, mereka itu sudah bisa dan paham. Berikut ini adalah praktek mengajar kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, yang cerdas, yang pandai. Ya, semangat pagi. Ya, semangat sekali ya, rupanya wajah-wajahnya ceria semua, menunjukkan kalau sudah siap untuk belajar. Pokoknya kalau ibu guru itu masuk kelas ini kenapa ya kok seneng banget bawaannya? Hah? Ya seneng banget karena ibu itu yakin kalian itu merupakan calon orang hebat. Ya, jadi ada aura-aura positif. Nah, itu seperti siapa? Mas Andi, meskipun di belakang nggak ngantuk. Itu juga yang di depan, meskipun di depan juga nggak tulah-tulah ke belakang. Ya hebat-hebat semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kalian apa detik ini? Ya benar ya, seperti di jadwalnya fikih ya, kita belajar fikih. Ada nggak yang salah? Bukunya udah dikeluarkan semua? Kemarin udah belajar ya? Ya kemarin udah belajar, pinter. Ya pinter semua. Ya hari ini kan kalian udah belajar ya, kemarin udah belajar. Hari ini pelajaran fikih kita yaitu membahas tentang apa, nak? Tahu apa enggak? Kalau kemarin belajar pasti tahu. Hari ini kita akan belajar apa? Iya apa? Iya pinter ya, benar, kita mempelajari tentang toharoh ya anak-anak. Semua udah siap? Bukunya udah dibuka semua? Iya, bisa dibuka ya anak-anak di bukunya masing-masing. Halaman berapa nih? Halaman 15. Halaman 15 toharoh bab ketiga ya. Langsung kita masuk ke materi ya anak-anak. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai praktek toharoh, kita harus apa? Nah, sebelumnya yang pertama kita pelajari adalah pengertian. Ya, pengertian. Nah, kan kalian insya Allah kemarin udah belajar kan, udah ibu instruksikan kalau setiap malam meskipun tidak ada ulangan kalian harus belajar ya. Nah, terus ibu mau tanya, wes ini nggak usah ibu tunjuk, coba bukunya ditutup, nak. Bukunya ditutup. Ibu mau tanya, toharoh itu ada dua pengertian. Ada pengertian secara bahasa, terus ada pengertian secara istilah. Nah, secara bahasa itu toharoh apa artinya? Ada yang mau jawab?
Oh iya, Mbak Sela, ya apa Mbak Sela? Toharoh secara bahasa. Hah? Analdo fatu. Iya, analdo fatu. Iya bener, bener pinter. Toharoh itu diambil dari bahasa Arab. Kalau secara bahasa Arabnya itu analdo fatu. Artinya apa? Ayo Mbak Sela lanjut. Bersih, iya bersih atau suci? Yakin? Iya benar sekali. Toharoh itu secara bahasa itu artinya bersih atau suci. Terus selanjutnya kalau secara istilah, hmm? Belum hafal? Ya udah dibuka aja nggak apa-apa. Dibuka, digaris bawahi bukunya. Toharoh. Ini menurut istilah toharoh adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, terus dan tempat-tempat dari najis atau hadas, sehingga seseorang itu ketika telah melakukan kegiatan bertoharoh atau bersuci itu mereka bisa melaksanakan ibadah. Karena ketika orang akan melaksanakan ibadah itu harus suci. Terus bersuci itu nanti bisa dengan berwudu, tayamum atau istinja atau apa gitu ya. Apa tuh ibu itu? Ya nanti ibu akan jelaskan ya, dijelaskan lagi. Pokoknya kalian harus tetap menyimak penjelasan dan kalian harus berusaha aktif itu biar ingat, biar nanti ketika ada ujian dan kalian bisa mempraktekkan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Nah, setelah kita membahas mengenai toharoh itu bersuci ya, bersuci dari hadas atau najis, kita selanjutnya lanjut ke pengertian atau pembahasan mengenai hadas ya. Hadas. Ayo Mas Lukman, ibu pengen sampean menjelaskan apa itu hadas. Ayo Mas Lukman, di depan sendiri loh. Apa hadas, pengertian dari hadas? Iya benar. Bahwa hadas itu artinya secara bahasa kotoran atau sesuatu yang tidak suci. Sedangkan secara istilah, ayo sampingnya Mas Lukman. Itu siapa sampingnya Mas Lukman? Mas Roy. Mas Roy, ayo Mas. Ayo tolong sampai yang jelaskan hadas secara pengertian istilah atau syarak ya. Itu kalau belum bisa nggak apa-apa, dibaca. Oh hafal, udah hafal. Ya wis nggak apa-apa, coba bukunya ditutup. Dijelaskan kepada teman-temannya, kepada guru juga. Bu pengen tahu kemarin itu hasil belajarnya seperti apa. Ya benar sekali bahwa kata kuncinya itu hadas itu merupakan keadaan seseorang tidak suci. Jadi mereka tidak suci karena ada suatu peristiwa yang menjadikannya mereka tidak bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Hadas ya, jadi keadaan. Jadi beda ya anak-anak, antara hadas sama najis itu nanti beda. Kalau hadas itu merupakan keadaannya seseorangnya itu, posisi orangnya itu dinamakan hadas. Terus hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, ada hadas kecil sama hadas besar dia. Kalau hadas kecil itu mereka ketika ingin melakukan ibadah mereka hanya diwajibkan untuk berwudu. Nah, penyebab hadas kecil itu apa? Ada yang kalau hadas kecil kan hanya mewajibkan wudu, nggak perlu mandi. Itu seperti kayak mengeluarkan sesuatu dari kubur atau dubur, terus bersentuhan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi nanti tidak harus mandi besar ya, tapi ya meskipun tidak hadas besar tapi kita harus tetap menjaga ya antara laki-laki dan perempuan, jangan sampai lah. Kenapa juga ya kayak bersentuhan bukan mahram itu jangan. Terus dan nanti banyak juga ya contohnya bisa dipelajari lagi di buku atau atau kalian mencari sumber yang lainnya, banyak sekali. Terus hadas besar itu merupakan keadaan seseorang yang tidak suci, maka agar mereka bisa beribadah lagi mereka harus melakukan mandi wajib, atau kalau di kita terkenalnya apa ya, mandi besar gitu ya. Mandi besar itu karena sebab seseorang telah suci dari haid mereka harus melakukan mandi besar. Terus nifas yang setelah melahirkan itu, terus juga orang yang habis melahirkan atau disebut dengan wiladah, dan masih banyak lagi. Nah selanjutnya setelah membahas mengenai hadas, selanjutnya itu mengenai najis ya. Jadi orang selain bersuci dari hadas juga harus bersuci juga dari najis ini ya.
Kalian udah tahu belum perbedaan antara najis sama hadas? Biasanya itu kan banyak ya yang sering terbalik. Itu siapa itu belakang kok? Hah? Itu loh. Kenapa Mbak ada belakang? Oh, sekarang selanjutnya kita membahas mengenai najis. Mengenai najis. Nah, najis itu beda sama hadas. Kalau hadas tadi apa? Masih ingat nggak? Barusan Ibu jelaskan. Tadi apa hadas? Mas? Ayo Mas Fatih, dijelaskan lagi yuk. Apa tadi hadas? Bener, ya bener 100 bener Fatih. Hadas itu tadi keadaan seseorang, terus kalau ini najis, bentuknya najis. Lu kok udah mulai ngantuk? Belum sarapan tadi? Udah. Ya nggak apa-apa. Ayo silahkan, bagi kalian yang ngantuk atau apa, silahkan Ibu persilahkan, mau ke kamar mandi silahkan, cuci muka, tapi jangan bablas ke kantin, kasihan temennya belajar, masa apa ya kalian di kantin. Gak apa-apa ya, Ibu silahkan kalau ada yang ngantuk. Silahkan. Nah gitu ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai najis. Kalau hadas tadi keadaan, sekarang kalau najis itu merupakan sesuatu yang apa? Ya benar, kotor, iya, terus yang menjijikkan. Ya benar, iya nggak apa-apa, menjijikkan juga benar. Apalagi ayo kalian sampaikan kepada ibu guru, menurut kalian itu najis itu yang bagaimana? Tidak enak dipandang, ya nggak apa-apa. Nah ya benar anak-anak, najis itu merupakan suatu perkara yang menjijikkan atau suatu kotoran yang mana apabila hal tersebut mengenai kita, mengenai manusia, jadi mereka itu harus segera membersihkan atau mensucikannya, karena hal tersebut bukan batal, tapi tidak membatalkan, karena kita cukup membersihkannya aja, menghilangkannya aja. Jadi tidak perlu untuk berwudu, tidak perlu kalau orang terkena najis itu. Untuk contoh-contoh najis itu banyak ya anak. Ada kotoran ayam, terus darah itu juga najis, nanah juga najis, terus kalau hewan yang najis itu apa? Babi atau anjing dan beserta keturunannya. Terus jadi terus untuk najis itu nanti juga ada tingkatannya. Ada najis besar, ya. Mughaladhah. Ya, mughaladhah itu sama ya, sama hadas besar. Kok hadas besar, maaf. Najis, mughaladhah sama. Itu juga masuk kategori yang najis besar. Terus ada najis apa lagi? Yang ringan dinamakan najis mukhaffafah. Pintar. Terus apa Mbak? Terus ada mughaladhah, ada mukhaffafah, terus yang tengah-tengah dinamakan najis yang tengah mutawasithah. Ya jadi untuk nanti cara mensucikannya juga beda. Kalau mukhaffafah ya bisa belum ada ya nak ya di buku, belum ada. Tapi kalian pasti udah nyatet, udah mencari di berbagai sumber sebelum pelajaran. Kan kemarin udah Ibu ingatkan kalau kita udah Ibu sampaikan kalau pelajarannya mengenai najis, toharoh, bukan najis maksudnya toharoh. Ya, kalau mukhaffafah itu cara mensucikannya cukup kayak dipercikan air. Itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa selain air susu ibunya, tapi udah jarang banget ya anak ya. Terus contohnya lagi najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu najis yang tengah-tengah. Jadi contohnya itu kayak darah. Contohnya darah. Jadi jika seseorang misalkan nanti tangannya itu luka atau habis gitu ya, terkena darah atau nanah, jadi itu harus dibersihkan dulu, kayak bekasnya kayak wujudnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, habis itu nanti disiram airnya harus sampai mengalir kalau mutawasithah. Dan yang terakhir yaitu contohnya najis mughaladhah, najis yang berat. Nah contohnya itu ya anjing sama babi. Jadi misalkan kalau nggak sengaja gitu kita pas lewat, kita jalan-jalan atau ada anjingnya itu mengenai kita, baju kita, terus keadaannya itu pas ya basah gitu ya, itu nanti mensucikannya selain selain pakai air, nanti juga hingga 7 kali juga salah satu siramannya harus menggunakan debu yang suci. Itu jadi kita harus berhati-hati ya
dengan perkara-perkara, jangan sampai nanti kita itu nggak tahu cara mensucikannya, karena nanti sholat kita bisa saja tidak sah karena perkara tersebut. Kan emang ya udah. Jadi kalian nanti ya minggu besok aja itu ibu pengen kita menggunakan metode besok ya, besok lagi lusa pertemuan berikutnya menggunakan metode demonstrasi. Jadi kalian nanti praktek. Nah, ini ada jenis-jenis bersuci dari hadas. Kalau hadas kecil berwudu, terus mandi wajib, udah ya nanti. Terus ada istinja sama, kan kalian udah tahu ya kalau yang ketiga ini. Terus tayamum itu ya bersuci sebagai pengganti wudu atau mandi besar apabila nanti benar-benar mereka itu tidak menemukan air. Terus apabila ada juga karena sakit, tangannya ada luka, kakinya ada luka gitu, itu nanti bisa diganti dengan tayamum, dengan syarat, ada syarat ya, rukunnya tertentu semua ini nanti, kayak mandi wajib, wudu, istinja, ada perkara yang membatalkan, ada perkara mewajibkan, ada rukun, ada syaratnya. Di buku sudah ada kok, sudah ada. Nanti silahkan dibaca lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke ibu guru, nanti ibu guru jelaskan semua biar sampai kalian paham. Jadi kan kalian itu juga harus mandiri, jadi biar gak bosan gitu dengerin ibu guru jelasin terus ya. Jadi kalian belajar sendiri, nanti kalau ada yang belum paham atau kalian punya argumen apa, loh ini kok gini, kenapa, itu ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Jadi biar kalian itu juga lebih terlatih gitu ya nak ya, lebih terlatih. Dan juga kalau biar gak bosen sama penjelasannya bu guru. Terus ini tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang jam berapa? Oh ya udah jam 8 ya nak ya, udah pergantian jam. Nah terus ya tadi itu penjelasan dari bu guru ya anak-anak. Terus nanti habis ini kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS, dikerjakan semua. Ibu minta untuk jujur, dikerjakan sendiri, dibaca sendiri, jangan ada istilah contek-contekan atau apa, itu jangan, gak usah, karena itu nanti tidak baik untuk kalian bisa terbiasa membawa kebiasaan yang buruk, yang dampaknya nanti kemudian hari itu akan bisa merugikan kalian kalau kalian dari kecil udah terbiasa kayak bergantung pada orang lain. Demikian ya anak-anak, dikerjakan halaman 17 ya, Romawi 1 sampai 3. Terus nanti dikumpulkan dulu. Nggak usah dikumpulkan, nanti dikoreksi bersama-sama habis ini. Oh iya, waktunya habis ya, dikerjakan di rumah aja, dibuat PR. Terus hari berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas bareng-bareng. Demikian anak-anak. Tadi ya penjelasannya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.